Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Potek. Podcast. Ekonomi. Balik lagi bersama saya, Anissa Nur Habibah dengan NIM 2109532. Saya Lisa Julianti dengan NIM 2109762. Dan saya Zahra Julia Andini dengan NIM 2101345. Kami dari Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam kelas 1A. Di sini kami akan membahas podcast yang berjudul tentang teori biaya produksi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Kalian tahu gak sih apa itu teori biaya produksi? Nah, kalau masih banyak yang belum tahu, mari kita kupas tuntas di Potek. Boleh nih kita tanya-tanya ke Teh Zahra, apa sih yang dimaksud dengan biaya produksi? Oke, Tenisa. Jadi, biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proses manufacturing atau pengelolaan dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Perhitungan biaya produksi ini akan dilakukan mulai dari awal pengolahan hingga barang jadi atau setengah jadi. Gitu, Tenisa. Wah, berarti sebelum kita memproduksi, kita juga harus tahu nih, apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Boleh nih dibahas sama Teh Lisa. Oke, di sini aku mau bahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi biaya produksi, yaitu pengaruh manajemen, karakteristik biaya dihubungkan dengan keluaran, dan pengaruh perubahan volume terhadap biaya. Lalu ada pengaruh manajemen. Di sini tuh yang paling berpengaruh yaitu dari manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan suatu kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya manusia, alat, dana, dan bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah sebuah barang atau jasa. Begitu nih, Tanisa. Wow, terima kasih ya Teh Lisa. Saya juga pernah baca nih pada teori biaya itu ada biaya eksplisit dan implisit. Nah, apa aja sih perbedaannya? Perbedaan daripada nilai eksplisit dan implisit adalah jika biaya eksplisit adalah biaya yang melibatkan pengeluaran langsung uang tunai dari bisnis, seperti contoh-contohnya dalam bentuk sewa, gaji, bahan upah, dan pengeluaran lain seperti listrik, alat tulis, ongkos kirim, dan lain sebagainya. Lalu ada pula di sini perbedaannya dengan biaya implisit adalah biaya yang perusahaan tersebut sebelumnya kehilangan saat menggunakan tindakan alternatif, seperti biaya ini terjadi ketika suatu aset digunakan sebagai faktor produksi oleh entitas alih-alih menyewakannya. Nah, apakah itu benar, Teh Lisa, Teh Zahra? Bener, Tanisa. Benar 100 dong. deh. Wah, terima kasih banyak ya. Selain biaya eksplisit dan implisit, ada juga nih biaya tetap. Coba nih Teh Zahra, biaya tetap itu yang kayak gimana sih? Dan supaya mungkin ke kita semuanya juga lebih paham nih, boleh Teh dikasih dua contoh aja deh yang termasuk ke dalam biaya tetap. Oke? Oke, Tenisa. Jadi, biaya tetap itu adalah jenis biaya yang tidak berubah atau statis dan akan tetap dikeluarkan baik ketika tidak ada kegiatan atau proses produksi yang dilakukan maupun saat melakukan banyak kegiatan sekalipun. Biaya tetap itu contohnya ada gaji karyawan, ada sewa gedung, hingga biaya cukai. Biaya-biaya tersebut harus selalu dibayarkan meskipun perusahaan tidak menghasilkan output barang ataupun jasa apapun. Jadi kayak gitu, Tenisa. Baik. Nah, biasanya kalau ada biaya tetap, ada juga nih biaya tidak tetapnya, bener nggak? Iya, Tenisa benar banget. Di sini aku mau ngejelasin mengenai biaya tidak tetap selain yang tadi disebutkan sama Teh Zahra ya. Jadi, biaya tidak tetap itu disebut juga variable cost, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan secara berubah-ubah berdasarkan perubahan jumlah produk yang diproduksi. Contohnya yaitu material yang dipakai, biaya tenaga kerja langsung dalam bentuk upah per unit untuk karyawan, dan biaya pengemasan.
Nah, selain itu juga, kenapa sih dalam jangka panjang semua biaya produksi merupakan biaya variabel dan tidak ada biaya tetap? Nah, dalam periode jangka panjang, semua biaya adalah variabel karena jangka panjang jumlah produksi akan selalu berubah-ubah. Jika produksinya meningkat, maka biaya ini juga ikut meningkat. Dan bila produksi dalam jangka panjang menurun, biaya ini juga ikut menurun. Gitu, Tenisa. Wah, mantap banget nih, lengkap sekali ya. Jadi kita tahu nih apa itu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Karena kita udah tahu macam-macam biaya, selanjutnya gimana sih cara kita menghitung biaya variabel rata-rata. Nah, untuk cara menghitungnya yaitu membagi biaya variabel total dengan jumlah produksi. Baik, selanjutnya kita beralih ke biaya marginal. Pasti pada kepo dong kapan biaya marginal itu akan meningkat. Nah, sesuai pertanyaan dari Tenisa tadi, biaya marginal itu mulai meningkat ketika biaya produksi rata-rata mencapai minimum, karena biaya marginal adalah biaya yang berasal dari meningkatnya biaya total satu unit produksi. Dan kenapa sih perusahaan itu perlu menghitung biaya marginal? Tujuan utamanya yaitu analisa biaya marginal untuk menentukan dalam titik mana sebuah perusahaan mampu mencapai skala ekonomi yang merupakan nilai keuntungan yang didapat saat produk menjadi lebih efisien. Hal ini dilakukan untuk bisa memaksimalkan sistem operasional secara menyeluruh. Gitu, Tenisa. Nah, kita lanjut nih pembahasan kali ini yang masih seputar dengan biaya produksi. Nah, apa aja yang terjadi jika prinsip opportunity cost tidak diberlakukan dalam suatu biaya produksi? Sebelumnya mungkin dijelasin sedikit kali ya, opportunity cost itu adalah kemunculan biaya atau risiko karena manusia memilih mengorbankan satu hal untuk mendapatkan hal yang lainnya. Boleh nih untuk lengkapnya dijelaskan oleh Teh Zahra. Oke, makasih Tenisa. Jadi, opportunity cost itu jika prinsip opportunity cost tidak diberlakukan, maka akan mengakibatkan terjadinya kekacauan dalam perhitungan laba nantinya. Sebab labanya akan menjadi lebih tinggi daripada semestinya. Nah, dalam biaya produksi, pasti di dalamnya kan terdapat BEP. BEP adalah titik impas yang mengacu pada jumlah pendapatan yang harus diperlukan untuk menutup total biaya yang sudah dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu, baik biaya tetap maupun biaya variabel. BP dianggap sebagai titik ketika pendapatan sudah sama persis dengan perkiraan total biaya, di mana kerugian perusahaan berakhir dan perusahaan tinggal mengumpulkan keuntungan. Nah, benar banget nih tentang BEP yang udah dijelasin sama Teh Zahra. Di sini, bagaimana sih cara menghitung BEP per unit? Caranya yaitu dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit produk, dikurangi biaya variabel setiap unit produk. Wah, lengkap sekali ya Telisa ya. Terima kasih kepada Telisa dan juga Teh Zahra. Nah, yang terakhir gak ketinggalan juga dalam suatu biaya produksi, ada juga nih yang dinamakan biaya total. Apa nih yang dimaksud dengan biaya total? Dan boleh juga seperti biasa sebutin juga contohnya biar ada gambaran buat kita semua. Mungkin saya jawab kali ya. Biaya tetap total merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi atau input yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam jangka pendek. Contohnya adalah biaya membeli mesin, biaya mendirikan bangunan pabrik. Ya, oke nih. Kita udah bahas tentang biaya produksi. Di sini kita punya rekomendasi apa nih, Teh Lisa? Nah, di sini saya mau rekomendasi ini film-film yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Yang pertama ada Startup. Nah, Startup ini merupakan sebuah drama Korea yang mengambil tema tentang keuangan di mana di situ banyak kelompok orang yang mendirikan suatu usaha. Yang kedua ada Moneyball, yang ketiga ada Wall Street, yang keempat ada The Wolf of Wall Street, yang kelima ada Arbitrage, yang keenam ada Too Big to Fail,
Yang ketujuh ada The Pursuit of Happiness. Yang kedelapan ada Road Trader. Yang kesembilan ada Boiler Room. Yang ke-10 ada The Big Short. Gitu, Tenisa. Wah, ada banyak ya rekomendasi filmnya. Terima kasih ya, Telisa, sudah merekomendasikan banyak film-film dan pastinya ini kayaknya seru-seru banget nih. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah banyak nih ilmu yang kita dapatkan tentang biaya produksi. Terima kasih kepada Teh Lisa, Teh Zahra ya. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kami berterima kasih banyak atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Saya Anissa Nur Habibah dengan NIM 2109532 beserta rekan saya. Lisa Julianti dengan NIM 2109762. Dan saya, Zahra Julia Andini dengan NIM 2101345. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa di ketemu. podcast selanjutnya. Dadah. Bye.